Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di audio Mangatun Noveltun. Senang sekali saya dapat kembali mengisi ruang dengan Anda semua dalam audiobook Pernikahan Luar Biasa, karya dari autor Tris Rahmawati. Bersama saya, my name is, inilah bab ke-1, Pernikahan Mendadak. Selamat mendengarkan. Prolog. Siapa yang akan menyangka kehadirannya ke sebuah pesta pernikahan mewah atasan di kantornya malah berubah menjadi pesta pernikahannya sendiri. Ya, malam itu seorang laki-laki yang tidak begitu terlihat jelas wajahnya berlari menabrak Nadila dan langsung menggenggam tangannya. Nadila melebarkan maniknya. "Anda siapa? Kenapa Anda menarik saya? Anda terlalu lancang. Lepaskan tangan saya." Nadila terus berusaha melepaskan tangannya yang terasa sakit oleh genggaman pria asing itu. Tapi genggaman tangan pria itu semakin diperkuat. Nadila pun semakin kesulitan untuk melepaskannya. Nadila menjadi sangat ketakutan, mengadahkan kepalanya ke atas tampak seorang pria tampan dan gagah memakai sebuah tuxedo pernikahan berdiri di hadapannya. Manik pria itu membulat menatap lekat-lekat ke wajah Nadila. "Tolong bantu saya, Nona. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan setelah ini selesai," ujarnya memohon. Nadila tak bergeming menatap tangannya yang dipegangi pria itu. Dia tidak mampu mencerna apa maksud yang dikatakan pria ini. "Apa maksud Anda? Saya tidak mengerti." Tiba-tiba pria itu pun mendekatkan wajahnya, menatap sengit wajah Nadila seketika. "Tunggu." Nada suaranya mendadak berubah menjadi lebih tinggi seketika. Dia melayangkan jarinya ke wajah Nadila. "Kau datang ke pesta ini, pasti kau adalah karyawan di kantorku, bukan? Lihat aku. Lihat aku adalah atasanmu. Aku tidak akan ingin mengemis meminta kepadamu. Ikuti aku, anggaplah ini bagian tugas dan perintah dari atasanmu." Sejujurnya, pria itu hanya mengancam. Dan asal bicara saja, dia juga tidak tahu bahwa Nadila karyawannya atau bukan. Tapi kenyataannya adalah memang benar Nadila adalah karyawan di perusahaan real estate milik Hadiwinata Corporation. Yang tidak lain, pria itu adalah pimpinannya. Hanya saja beda departemen dan beda gedung. Karena itu, Nadila tidak pernah bertemu dengan pria yang mengaku atasannya itu. Mendengar ucapan itu seketika, Nadila terkesiap, mematung dengan segala kebingungan di kepalanya. Apa ini sebenarnya? Batinnya seakan tidak punya hati dan tidak memperdulikan kebingungan wanita di hadapannya. Tiba-tiba pria bertubuh kekar yang mengaku atasannya itu mendekati wajahnya sedekat mungkin. Satu ciuman mendarat di bibir Nadila. Pria itu mencium dan melesatkan bibirnya ke bibir Nadila. Nadila pun mendorong kuat tubuh pria itu. "Anda sudah tidak waras, Tuan. Apa yang telah Anda lakukan?" Sarkas Nadila. Terkesiap mendapatkan perlakuan Dimas seketika Dimas menjarakkan tubuhnya. "Diamlah. Aku tidak ingin mendengar apapun penolakanmu. Jika tidak, aku terpaksa harus memecatmu saat ini juga." Hardiknya menatap tajam menusuk ke netra Nadila. Seketika Nadila terbelalak. "Aku dipecat? Tapi apa kesalahanku?" ujarnya terperangah. Semua hal yang mendadak sangat sulit dicerna olehnya. Terlintas di kepalanya, dia sangat membutuhkan pekerjaan. Selama ini, dari sinilah dia menggantungkan hidupnya. Sejak orang tuanya meninggal, hidup sebatang kara sudah sangat sulit.
Apalagi jika dipecat, akan bagaimana kehidupannya sekarang tidak mudah mencari pekerjaan. Dan seperti yang orang tahu, bekerja di perusahaan Hadiwinata itu sebuah kebanggaan untuk siapapun. Lalu juga, bagaimana nasib kuliah S2 yang masih dijalaninya jika dia tidak bekerja lagi? Dimas Maliu Hadiwinata. Ya, itu namanya. Dia tidak peduli kebingungan atau penolakan wanita itu. Dengan langkah 1000, dia menarik tangan Nadila segera ke arah meja ijab kabul yang sudah tersedia. Seketika Tuan dan Nyonya Hadiwinata terkejut melihat anak laki-lakinya membawa wanita lain, bukan Felicia Gunawan, kekasihnya yang mereka sudah kenal itu. Dimas, apa ini semua? Apa yang kau lakukan? Kemana Felicia? Tanya Tuan Hadiwinata sangat marah. Tanpa berkata-kata, Dimas segera memberikan ponselnya. Bukalah, Pak, Ma, kalian akan mengetahuinya. Tuan Hadiwinata dan istrinya segera membuka ponsel yang diberi Dimas lalu memutar video itu. Felicia. Iya, Mama. Setelah Feli menjadi nyonya muda di keluarga Hadiwinata, Feli akan memberikan sebagian harta yang Feli dapatkan untukmu, Mama. Feli juga berencana akan mengirimkan kedua orang tua yang sok berkuasa itu ke luar negeri supaya tidak mengganggu kebahagiaan Feli. Atau jika tidak, Feli racuni saja hingga mati. Feli muak melihat ibunya selalu menyuruhku menjadi wanita lembut dan pintar masak inilah, itulah untuk anaknya. Betapa terkejutnya mereka mendengar rekaman percakapan Felicia kepada ibunya di kamar pengantin yang mereka pesan di hotel itu. Seketika Nyonya Hadiwinata terduduk lemas, lututnya terasa tak bertulang. Dia tidak menyangka wanita yang bahkan sudah dia sayangi seperti anaknya sendiri, tega berkata dan berniat buruk seperti itu. Mama, teriak Dimas melihat mamanya terduduk tak berdaya di lantai. Dimas, segera kau nikahi wanita yang bersamamu itu. Mama mengenalnya. Jangan hiraukan Mama. Mama baik-baik saja, Nak. Ujar Mama masih terus memegangi dadanya. Tuan Hadiwinata pasrah mendengar ucapan istrinya. Daripada kegagalan pernikahan akan membuat reputasi perusahaan mereka menjadi buruk. Dan menikah dengan orang yang salah akan membuat keluarga mereka hancur. Akan lebih baik berkata bohong kepada tamu undangan. Katakan telah terjadi kesalahan pembuatan nama pada kertas undangan yang sudah tercetak dan tersebar. Sah, sah, sah. Ucap semua orang dan saling berpandangan. Air mata Nadila keluar tak tertahankan. Pernikahan yang tidak pernah terbayangkan, bahkan hingga 1 jam sebelumnya, semakin menangis tak kala mengingat ayah dan ibu yang sudah pergi meninggalkannya. Ibu, aku menikah. Ibu, aku tidak mengerti dengan semua ini. Mengapa dunia mempermainkanku dalam hitungan yang sangat cepat? Lirihnya dalam hati. Sementara Alex dan Mike, dua sahabat Dimas yang sedang mengunci Felicia dan ibunya di kamar hotel. Resepsionis kurang ajar. Sedari tadi mereka tidak mengangkat teleponku. Teriak Felicia kesal sembari berjalan ke sana kemari menghentakkan kakinya. Feli, Mama pikir kita memang sengaja dikunci? Tuduh Mama Felicia berkacak pinggang. Apa maksud Mama? Bagaimana bisa Mama mengatakan itu? Sialan, bahkan Dimas juga tidak mengangkat teleponku. Felicia menjadi kesal seketika, menggenggam ponselnya, melemparkannya kemudian. Tak kalah bingungnya Felicia, mamanya pun sama. Ia tampak memijat-mijat pelan dahinya, berjalan ke sana dan ke sini tak terarah. Harusnya kau sudah selesai mengucap janji pernikahan di samping Dimas saat ini. Lalu kita harus bagaimana, Ma? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Felicia semakin berjalan tak terarah. Sementara di luar Alex dan Mike sedang berjaga-jaga hingga ijab kabul selesai.
Akhirnya mereka memberikan tugas ke security hotel. Bereskan mereka. Buka pintu ini setelah acara di bawah benar-benar selesai. Perintah Mike kemudian. Baik, Tuan. Dua orang penjaga menjawab serentak. Alex dan Mike turun ke bawah untuk menemui Dimas dan tertawa tak kalah melihat Dimas sudah menggandeng wanita cantik yang tertunduk menekukkan wajahnya. Dimas menyadari kehadiran Mike dan Alex sahabatnya. Sudah kalian amankan dua wanita ular itu, ujarnya mendekat. Sudah, kau berhutang pada aku dan Alex. Kami sudah menyelamatkan hidupmu kali ini, ucap Mike bersedekap dada mentertawakan nasib buruk Dimas hari ini. Alex menatap erat wanita yang tertunduk di sebelah Dimas. Siapa wanita itu? Memandangi dari atas hingga ke bawah, wanita dengan paras yang sangat cantik, kulit bersih terawat. Nadila tertunduk ketakutan, dengan satu tangan meremasi gaun sederhana yang ia kenakan, juga menahan kuat air matanya untuk tak lolos di hadapan mereka. Dimas menyergitkan dahinya. Entahlah, aku juga tidak pasti. Baru saja aku temukan 30 menit yang lalu. Alex tersenyum pelik. Kau sudah tidak waras. Pacaran 2 tahun, tapi menikah semudah itu dengan wanita yang sama sekali tidak kau kenal. Hah, kekeh Alexander. Tapi kurasa ibuku mengenalnya. Alex menepuk pundak Dimas lagi-lagi menertawakannya. Kuharap dia bukan wanita ular seperti Felicia dan ibunya. Dimas pun ikut tergelak menatap pada kedua sahabatnya. Aku tidak peduli siapapun dia. Bukankah setelah ini dia tetap bukan siapa-siapa bagiku? Aku juga akan meninggalkannya setelah acara ini. Mana mungkin aku hidup bersama orang yang bahkan sama sekali tidak ku kenal, bukan? Nyonya Hadiwinata datang seketika menolak kepala Dimas kuat setelah mendengar ucapan buruk anaknya itu. Apa katamu? Anak kurang ajar. Bawa dia pulang. Dia sudah kau nikahi. Jangan seenaknya kepalamu saja. Pekik Nyonya Hadiwinata memekak telinga anak yang di hadapannya. Dimas mengusap telinganya. Mama tidak bisa dilawan apapun keadaannya. Di sisi lain Nadila terlihat tertunduk dan terisak tanpa suara. Sangat sakit di hatinya mendengar perkataan Dimas tadi. Nyonya Hadiwinata melihat dia yang menangis, kemudian berjalan ke arah Nadila perlahan memeluknya. Jangan menangis, cantik. Maafkan saya atas ucapan Dimas anak saya. Saya yakin Dimas akan menyesali ucapannya nanti. Ucap wanita itu lembut menenangkan Nadila. Nyonya Hadiwinata mengenal Nadila. Dia adalah staf marketing di perusahaan real estate milik anaknya itu. Nadila pernah membantu Nyonya Hadiwinata membagikan donasi ke yayasan yang Nadila sering datangi. Hampir pukul 9 malam, acara berangsur selesai. Satu persatu tamu tampak meninggalkan tempat acara. Begitu juga Tuan dan Nyonya Hadiwinata. Di tempat lain, Dimas tampak menelpon asisten pribadinya. Franz, bawa wanita yang sudah kunikahi tadi pulang. Ke rumah Nyonya? Jangan, bawa saja dia ke apartemenku. Baik, Tuan. Dimas sengaja membawa Nadila ke apartemen miliknya. Hal yang tak mungkin membawanya ke rumah Mama. Bisa jadi masalah besar di sana. Pasti Nyonya Hadiwinata, mamanya, bisa memarahinya sepanjang hari atas apapun perlakuannya nanti di rumah. Mike berjalan ke arah Dimas setelah melihat sahabatnya itu terlihat kebingungan. Ada apa? Apa yang akan kau lakukan? Akan kau bawa kemana wanita itu? Tanya Mike. Dimas meraup wajahnya, membuang nafasnya susah payah. Entahlah, mungkin aku akan membawanya ke apartemenku dulu sebelum menceraikannya. Mike menyeringai, menaikkan ujung bibirnya. Kau memang tetap pria tidak punya hati. Bagaimana bisa kau melakukan itu kepada seorang gadis yang tidak bersalah? Kekehnya memukul kuat pundak sahabatnya itu.
Dimas tidak mengindahkannya lagi, tidak ingin menggubris ucapan sahabatnya itu. Malam sudah semakin larut. Dimas, Alex, dan Mike melajukan mobil mereka, meninggalkan hotel tempat perhelatan Dimas itu, untuk menuju ke sebuah klub malam yang sangat terkenal di kota itu. Kemudian, semua berjalan seperti biasa, seakan tidak ada hal apapun yang terjadi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.